Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usniatun Sudarsi dengan nomor NIM 1910102010. Saya berasal dari kelas PM3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah metodologi penelitian yang berjudul tentang pandangan hukum Islam dan KUHP tentang penipu online. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tinjauan umum tindak pidana penipuan online. Yang A. Penegak hukum. Penegak hukum adalah seorang yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan melakukan penyelidikan, penindakan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan. Yang kedua yaitu polisi. Personel kepolisian atau polisi adalah penegak hukum berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, khususnya bagian menimbang huruf A dan huruf B. Pasal 1, angka 1, angka 5, dan angka 6, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Dari ketentuan yang merupakan satu kesatuan yang salah satu fungsinya adalah penegakan hukum dan keberadaannya bertujuan salah satunya untuk mewujudkan tertib dan tegaknya hukum. Kedua yaitu jaksa. Personel kejaksaan atau jaksa baik sebagai pejabat struktur fungsional maupun penuntut umum adalah penegak hukum di bawah komando Jaksa Agung didasarkan pada ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2004 khususnya pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 33 dan pasal 35. Yang ketiga itu hakim. Kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawah 4 para hakim menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Kata pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman. Selanjutnya itu advokat. Advokat adalah penegak hukum namun tidak masuk daftar penegak hukum. Versi Hakim Sarpin dalam pertimbang putusannya. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri dan menjamin oleh hakim dan peraturan perundang-undangan. Tegas pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya itu penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya suatu berfungsinya norma-norma hukum secaranya sebagaimana pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu adalah dilakukan oleh subjek yang luas, dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua objek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Selanjutnya itu penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum, dan setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum adalah diartikan sebagai seakan hanya menggerakkan di bidang hukum pidana dan di bidang resepsif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang resepsif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtsfishing, berbeda dengan istilah law enforcement yang sekarang diberi makna resepsif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasif dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika dipakai istilah penegakan hukum atau pengadilan hukum. Selanjutnya yaitu pandangan hukum Islam tentang tindak pidana penipuan online. Penipuan bisnis online. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana dengan berkaitan dengan harta. Ditinjau dari ruh syariat, menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4, ayat 145, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka.
Dari ayat di atas memberikan penilaian bahwa orang munafik bisa membahayakan dibandingkan orang kafir jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman bagi orang kafir, yaitu hukuman mati. Maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukum yang ditentukan terhadap perampok. Jika ditinjau dari sisi pelaku penipu, lebih memiliki potensi fakis yang kepandaian baik dalam kata-kata, dalam bidang administrasi. Dampak yang ditimbulkan korban yaitu penipuan mendapatkan kerugian yang lebih besar daripada bagian yang ditimbulkan pencurian. Kemudian jika tinjauan hukum, perbedaan kesalahannya terletak pada pihak penipu tetapi juga dari pihak korban karena bodohnya sehingga ia tertipu. Atas dasar di atas, sanksi dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Perbuatan menipu rasa saling percaya antar sesama. Fungsi muamalah merupakan pekerjaan yang dicamkan oleh Nabi bagi yang melakukan tipu, berarti ia memasuki cara berseberangan dengan jalan dipakai kaum muslim. Salah satu perbuatan menipu ialah mengurangi timbangan dan tidak memberikan yang sebenarnya dengan para pembeli sesuatu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Syura ayat 182 dengan terjemahan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada yang melakukan pengurangan dan memberikan timbangan karena hal ini merupakan perbuatan yang merugikan hak orang lain. Allah mengancam berupa siksaan yang kelak harus mereka terima setelah dilakukan perhitungan dengan mereka di hari kiamat nanti. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengatakan, bukan golonganku yang mengoceh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dilakukan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu kerangka teroris. Pertama, kerangka pemindaan. Teori tujuan teologi teori dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemindaan beranggapan bahwa pemindaan mempunyai tujuan luar, di mana kedua teori ini menggabungkan pandangan penelitian dengan pandangan retribus. Yang kedua yaitu teori absolut atau retribusi. Sedangkan menurut teori absolut retribusi, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan ini kadang dipidana sebagai kategori inventif, yakni seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu ketuntutan keadilan. Selanjutnya itu teori tujuan atau relatif. Pada pengamatan teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai permanfaatan yang baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun orang yang dengan dunia luar. Selanjutnya yaitu dasar pembenaran dari adanya pidana. Menurut teori ini tidak terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan sebagai quaestion karena membuat kesalahan, melakukan novation supaya orang jangan melakukan kejahatan. Maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang penipuan online. Bila ada tutur kata yang salah dan